Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi. Kabarnya hari ini bagaimana? Baik. Ya, baik ya. Tadi sebelum kesini kalian dari ngapain nih? Dari kelas, dari jajan kantin, atau dari mana gitu? Dari kelas ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke kelas lagi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, kira-kira siapa nih yang mau mimpin doanya? Betul? Oh, boleh dari Mas Kuka bisa mimpin doa kayak sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Betul, bisa? Bisa? Yuk. Nah, selanjutnya kalian mau informasi kalau hari ini tuh mau mengadakan konseling kelompok dari mana? Dari Padi? Ya. Dari Padi ya, betul. Karena kebetulan kemarin beberapa hari yang lalu Ibu sudah memberikan pengumumannya di Madi, gitu ya. Nah, sebelumnya kita belum kenalan dulu toh. Belum. Mungkin dari Ibu dulu ya perkenalan. Nama Ibu Iin Fatma Sari. Nah, di sini teman-teman bisa manggil saya dengan Ibu Iin atau Mbak Iin juga boleh. Nah, selanjutnya dari teman-teman bisa berkenalan terlebih dahulu. Mulai dari mana? Dari sini atau dari sini? Ayo, sini. Oh, mungkin dari cowok dulu karena cowok itu adalah pemimpin. Betul lah? Oke, nah kan dari Masnya boleh berkenalan dulu dengan suara yang lantang. Perkenalkan, nama saya Nidama Ritanto, dipanggil Hanif. Halo Hanif. Kenalkan saya, halo Hanif. Terus selanjutnya Masnya? Perkenalkan, nama saya Putra. Halo Puko. Selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Halo Pania. Perkenalkan, nama saya Keisha Ramadhani, bisa dipanggil Keisha. Halo Keisha. Perkenalkan, nama saya Yunda Fitri. Halo Yunda. Perkenalkan, nama saya Farida Alamisa, bisa dipanggil Alia. Halo Alia. Nah, jadi di sini kan kalian sudah berkenalan, kan? Nah, dan Mbak Ibu Iin mau tanya, kalian tahu nggak konseling kelompok itu apa? Ada yang tahu konseling kelompok? Jadi, konseling kelompok itu adalah proses di mana itu kumpul bersama untuk membahas suatu permasalahan dan kira-kiranya itu sangat relate dan juga masing-masing dari teman-teman. Nah, di konseling kelompok ini nanti teman-teman itu bersama-sama untuk menemukan solusi dari masalah yang dialami masing-masing individu. Jadi kayak ada feedback, kalau kerjasama, saling membantu, memberi dukungan secara berkelompok. Nah, dalam konseling kelompok ini teman-teman tuh ada asas-asas yang harus diberlakukan. Yang pertama, di sini teman-teman atas sukarela sendiri sendiri ya. Terus setelah itu kalian di sini nanti dapat bercerita, bisa bercerita, bisa sambat, bisa curhat terkait topik permasalahan yang akan kita angkat. Nah, di sini Ibu harapkan kalian dapat terbuka dengan masalah apa yang kalian sampaikan, karena di sini itu sangat benar-benar menjaga asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini akan Ibu kemas, Ibu tambah, dan kerahasiaan data atau cerita yang disampaikan teman-teman hanya akan berlangsung di dalam ruangan ini,
tidak akan bolos sampai ke luar. Soalnya seperti itu. Nah, dalam kegiatan konseling kali ini diharapkan nanti teman-teman dapat berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kayak contohnya seperti ada aturan aku tidak boleh berkata kotor, itu harus disiplin, aku harus keterbukaan. Itu ya teman-teman. Nah, di sini nanti kira-kira sebelum melaju ke selanjutnya, ada nggak peraturan-peraturan yang perlu kita sepakati bersama terlebih dahulu? Mungkin enggak, tidak boleh berbicara kotor. Kalian setuju atau tidak? Setuju. Oke, saya itu ada lagi nggak peraturan yang lain? Mau izin ke toilet itu nanti kalian harus ngajeng tangan dulu baru izin ke toilet. Itu terus yang ketiga nanti peraturannya kalian tidak boleh merusak segala fasilitas yang ada di sini. Jadi untuk peraturannya itu dan kalian sudah menyepakati. Nah, oke. Nah di sini selanjutnya insya Allah pada kegiatan ini akan dilaksanakan kurang lebih selama 40 sampai 45 menit depan. Kalau nanti bisa kurang ya dilihat ya. Nah dalam konseling kali ini akan ada ikrar konseling. Jadi nanti saat ikrar konseling kalian menirukan apa yang ibu katakan, gitu ya. Nah di sini nanti akan dikatakan untuk menyebutkan nama masing-masing. Untuk penyebutan nama masing-masing nanti bisa diurutkan dari Mas Hanif, Mas Puput, Mbak Fania, Mbak Kesya, Mbak Ayunda, sama Mbak Arya. Gitu ya. Untuk itu nanti teman-teman dapat menirukan ikrar yang disampaikan oleh ibu. Kalian siap? Siap. Oke, ikrarnya begini. Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan menjaga kerahasiaan dari segala data dan atau keterangan lainnya yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain, dan kegiatan yang ada di ruangan ini akan berakhir di ruangan ini. Jadi karena teman-teman sudah melaksanakan ikrar konseling, teman-teman dapat bercerita apapun yang kalian rasakan. Nah, asas kerahasiaan akan tetap terjaga karena teman-teman sudah melaksanakan ikrar atau janji konseling. Gitu. Nah, selanjutnya di sini kayak masih rada kaku atau masih kurang pede, belkom gitu ya. Nah, untuk itu biar kita lebih semangat, lebih bahagia, kalian tahu nggak lagunya Laskar Pelangi? Tahu? Ya teman-teman tahu? Tahu? Oke, dari Hanif sama Oke, jadi nanti di sini SPP-nya itu nanti kita akan menyanyikan Laskar Pelangi. Nanti dipandu oleh ibu dan kalian kayak seperti menikmati lagunya. Oke, bisa? Nah, ini kita mulai. Selain itu seperti ini. Laskar Pelangi akan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Dan terus tertawa
ya? Ya, mungkin bisa diulangi pas bagian rapnya tadi kayak bagian Laskar Pelangi. Itu kayak apa? Kalau pas bagian dari Laskar Pelangi apa? Apa langsung menarilah? Ayo kan bagian menarilah ini sudah pada hafal ya? Hafal? Oke, bisa dimulai dari bagian sekian menarilah. Oke, 1, 2, 3. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Baik, jadi lagu ini itu menceritakan bahwa kita kalau punya mimpi itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Yakinlah kalau kalian bisa. Terus tadi kan juga ada kalimat cinta kita di dunia ini selamanya. Jika kalian mencintai diri kalian sendiri, otomatis cinta kalian itu akan berkembang berjalannya waktu, karena cinta itu ada di dalam prinsip kalian, bahwa kalian itu merasa dihargai, kalian berharga, kalian pintar dengan versi masing-masing. Nah, terkait dengan topik bahasa kalian mengenai perasaan insecure, jadi perasaan insecure ini apabila kalian terus mendongkrak melawan rasa insecure itu, nanti kelamaan akan tumbuh rasa kecintaan terhadap diri kalian sendiri. Nah, dari rasa kecintaan kalian terhadap diri sendiri itu akan mewujudkan suatu mimpi-mimpi yang akan kalian capai. Jadi begitu ya teman-teman. Oke. Nah, di sini nanti Ibu minta kalian dapat berbicara secara tegas, secara ya begini, terbuka, dan dapat didengar dari orang lain, dan tidak indi-indi. Kalian percaya saja bahwa di sini Ibu bersama teman-teman akan welcome dengan teman-teman sekalian. Tidak perlu ragu, tidak perlu takut, karena di sini kita bersama. Oke. Nah, di sini apakah teman-teman sudah siap untuk ke sesi selanjutnya yang lebih inti? Sudah siap? Oke, teman-teman sudah siap ya? Oke, yang pertama itu jadi tadi kan di sini kita itu membahas tentang perasaan insecure. Nah, bisa nih kita mulai dengan cerita dari masing-masing individu yang berkaitan dengan perasaan insecure. Enggak apa-apa, kalian pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia enggak apa-apa. Iya, masalah. Iya, masalah. Enggak apa. Iya, justru masalah-masalah itu ingin kalian tak cerita sambat tentang masalah-masalah kalian yang dapat kalian sampaikan di sini. Kayak masalah, jadi masalah. Mungkin dari teman-teman mau dimulai dari mana? Dari Mbak Alia atau dari Mas Hanif atau Ibu secara acak ceritanya? Oke, tadi kan perkenalannya sudah dari ini, dan nanti ceritanya itu bisa udah dari Mbak Alia dulu. Namanya sekarang Mbak pengaruh lagi? Jadi Mbak Aya itu merasa bahwa Mbak Aya itu insecure atau nggak pede dengan kondisi Mbak Aya yang tinggi ya, karena Mbak Aya merasa orang-orang yang pendek itu kayak lebih imut, terus kayak unik gitu di dalam dirinya Mbak Aya. Benar begitu Mbak Aya? Oke. Terus selanjutnya dari Mbak Aya bisa diceritakan dulu punya perasaan insecure apa?
dirinya itu merasa stuck di posisi yang itu aja, kayak nggak ada naik turun tapi rasa flat. Sebenarnya dari Mbak Ayunda sendiri kayak aku pengen seorang yang pintar secara akademik dan secara non akademik gitu ya Mbak ya, jadi kayak bisa balance seimbang gitu ya Mbak ya. Nah itu sehingga menimbulkan rasa keinsecurean terhadap teman lain yang bisa melampauinya gitu ya. Selanjutnya dari Mbak Keisha. Aku pengen ngomong kamera belum tidak apa-apa. Di sini saja ya, di sini itu bisa flashback dikit ya. Mungkin flashback dulu pas pertengahan kelas saya kebetulan di depan sama aku belum kan ya saya baru itu sama teman tes terus dia biar sedikit tenang. Setelah vacation itu merasa kayak dia nggak bisa sempurna gitu ya Mbak ya. Sehingga hal itu kan membuat Mbak Ain merasa insecure terhadap dirinya sendiri, kayak ya merasa insecure, ditambah lagi ada teman-teman yang
Jadi membuatnya Mbak Ayu akan merasa seperti mengurungkan diri bersama teman-teman itu, tidak pede saat berpenampilan atau tidak bisa bertemu dengan orang lain gitu ya Mbak ya. Kayak aktivitas trauma, akutan gitu ya Mbak ya. Mbak Kesha juga karena sudah karena masalah ini tadi Mbak Kesha dari inisiatif mau solusi ini buat mencari solusi terkait dengan masalah ini biar mengatasi masa insecure yang ada dalam diri Mbak Kesha. Kalau aku bisa melawan rasa insecure ini itu yang Mbak. Ini kalau mau minum cerita biar dia bagaimana dan selanjutnya dari Mbak Ratnya bisa menceritakan apa? Itu tidak kayaknya seperti orang lain yang pakai sedikit atau ngomongin lancar, nggak terus kayak secara mudah, itu ya Mbak ya. Berarti itu membuat orang merasa kayak kecil karena seperti mereka yang bisa lancar. Oke, nah selanjutnya dari Mas Putu bisa diceritakan dulu terkait dengan masalah yang sudah dialaminya. Pengen tinggi seperti teman-teman ya. Itu sedangkan kondisi sekarang kayak kepedean belum bertambah ketinggian. Tapi tenang Mas, belum nanti itu loh. Kalau Mas itu sudah di usia 15-an, kan biasanya tuh tinggi cowok sama tinggi cewek itu lebih melesat tinggian cowok. Apalagi pas mereka masih kebutuhan. Jadi lihat saja nanti, kedepannya pasti tinggian kamu daripada mereka. Ya soalnya gini dulu Mbak juga ibu nah juga ada teman yang pendek tapi setelah umur 19 atau 15 tahun aku tidak sadar ketemu cowok itu belum kok kamu tinggi banget sekarang kok bisa pendek dari aku bisa tinggi kok. Oke terus selanjutnya dari Mas Anit bisa ceritakan dulu masalah insecure-nya. Jadi malu saat berpresentasi. Nah, malunya karena apa? Oh, jadi banyak orang pas hari malu saat teman-teman itu condong ke tujuan akhirnya ke Mas Gigi gitu ya. Saya rasa malu nggak pede gitu ya berarti ya. Oke, nah karena teman-teman ini yang sudah kita bisa beri tepuk tangan applause buat diri kalian. Nah di sini kira-kira setelah teman-teman sudah membahas mengenai perasaan insecure, kira-kira permasalahan siapa ini mau kita angkat, mau kita bahas dari perasaan Alia, Aida, Kesha, Tania, Iko, atau Hadi. Kira-kira dari siapa ini? Kesha, dari Mbak Tania, Kesha, Anunda, Ayah. Kira-kira mau sama siapa? Ya. Oke, karena dari sini teman-teman memilih untuk mengangkat masalah dari Mbak Kesha terkait dengan isu terhadap diri sendiri terkait dengan dirinya, kita membahas Kesha ikut dia untuk kita sharing-sharing sebentar kan? Oke, ya. Kita tak mulai. Nah, bisa kita biar lebih relax, tenang, cool kayak kenapa ya? Ya seperti itu tenang tadi. Oke. Nah, jadi pada sesi kali ini tuh kita akan mengenai mangkat dari Mas Mbak Kekla tentang perasaan insecure terhadap dirinya sendiri terkait penampilan fisik. Nah, ini nanti teman-teman ibu mohon kalian dapat memberikan solusi, feedback, masukan kepada Mbak Kesha. Agar Mbak Kesha itu merasa
pun bisa melewati Mbak Kesha bisa tahu tips-tips yang dapat dilakukan. Kalian setuju? Setuju? Oke. Nah, selanjutnya ini dalam kelas kali ini kita tanya nih, permisalan ya, kalau Mbak Kesha dan teman-teman itu jadi superhero yang super pede, bukan super dede ya, tapi super pede. Nah, kira-kira yang dari Mbak Kesha sendiri, kekuatan apa yang diinginkan apa yang pada saat bersyukur itu? Kekuatan yang aku inginkan Jadi Mbak Kesha itu memang bisa akhirnya masih berubah loh, nggak sesuai dengan apa yang diomongin dari kedua orang di belakang Mbak Kesha. Oke, maksudnya gini, permisalan nih, rasa insecure dalam diri Mbak Kesha itu hilang. Nah, mungkin perasaan apa yang muncul dalam diri Mbak Kesha? Karena dari Mbak Kesha, apabila perasaan insecure itu hilang, Mbak Kesha merasa senang dan lebih percaya diri karena Mbak Kesha sudah mampu melawan ketakutan itu. Oke. Nah, permisalan nih, kamu hari ini, malam ini kamu tidur tentunya telat. Terus paginya kamu bangun dalam kondisi rasa insecure itu hilang. Kamu sudah merasa aku sudah pede. Kira-kira apa nih yang kamu lakukan saat kamu sudah mendapatkan kepedean itu dalam kondisi seperti itu? Aku ingin paksa berjalan-jalan ke teman-teman dan aku bisa dari Mbak Kesha ini. Dari Mbak Kesha sendiri itu ada keinginan yang dilakukan apabila perasaan insecure itu hilang. Mbak Kesha nggak pede, Mbak Kesha merasa lebih pede dan tidak mau saat bertemu dengan orang-orang banyak. Mbak Kesha bisa mengenal diri, ini loh aku loh, gak sesuai dengan versiku. Itu ya Pak. Oke. Biasanya kalau saat kalian merasa nggak pede, kalian tuh ngapain? Apakah kayak kalian merasa overthinking, terus diem, atau kayak menghindari dari pertemuan dengan orang lain? Itu kalau kalian bagaimana? Terus kalau ada yang overthinking itu karena perasaan insecure itu ada nggak? Terus kalau menghindari orang-orang itu agar aku tidak merasa insecure itu ada nggak dari kalian? Ada. Tapi di sini teman-teman itu kayak lebih menentukan kalau kalian saat merasa insecure kalian diem. Iya. Kamu pernah diem ya? Kalau dari Mbak Kesha sendiri? Begitu ya Mbak ya? Nah, tanpa berkata apapun. Terus kalau misalnya pemikiran overthinking, apakah pernah jalan dari Mbak Kesha juga? Dari kan akan mempengaruhi Mbak Kesha juga. Terus kira-kira dari itu dampaknya
udah aku masih punya gambaran itu. Biasanya Mbak Kisha kayak membandingkan diri dengan orang lain berdasarkan kayak kriteria dari mereka atau sesuai dengan kayak kriteria zaman-zaman sekarang kalau cantik itu harus putih, kurus, langsing, rambut panjang, tinggi gitu berdasarkan itu atau bagaimana? Standar TikTok ya? Dari teman-teman kalau terkait dengan penampilan fisik atau apa itu apakah harus sesuai dengan standar yang harus viral-viral seperti itu? Enggak juga ya. Dari kalian karena apa? Nah, kenapa kalian bisa membuktikan bahwa segala sesuatu tidak harus berdasarkan pada keviralan orang lain atau tidak umumnya orang lain? Tidak mengikuti orang lain jadi ya ini aku bisa pakai sendiri itu ya keren. Oke. Nah dari Mbak Keisha sendiri pernah nggak sih kayak melawan rasa insecure dalam diri Mbak Keisha itu? Kayak pernah memberanikan diri saat aku nih bertemu dengan dia karena dia pernah mengajak. Tapi kalau kan Mbak Keisha itu nggak pernah mengambil dia kasih kita cuma tanya tangan. Susahnya ya pasti itu sudah jadi ceritanya dan Mbak Keisha akan menekan diri untuk berbicara dengan orang yang Mbak Keisha gitu ya. Jadi sudah ada sedikit progres kalau Mbak Keisha itu berani menghadapi orang yang mengajak bahwa Mbak Keisha itu tidak sesuai dengan standar mereka. Oke, nah dari sini kamu dari teman-teman saat memakai cara yang tadi kayak melawan atau mendekati orang-orang yang sekiranya dibully Mbak Keisha itu apakah perasaannya sudah membaik atau tambah memburuk? Tambah memburuk. Bisa dijelaskan kalau kenapa bisa perasaannya tambah memburuk itu ya? Saya nggak bisa ceritain itu. Tapi Mbak Kisha pernah dipikir kayak menemui orang itu untuk juga walaupun hasilnya belum seoptimal mungkin buat menjaga rasa itu ya itu ya Mbak ya. Oke. Nah kira-kira nih dari teman-teman apabila merasakan kondisi seperti Mbak Keisha terus melawannya dengan cara kalian itu mendatangi orang yang membuli orang itu, apakah kalian bisa memahami perasaan kalau itu perasaan semakin membaik atau memburuk? Jadi teman-teman apakah sudah pernah jika kalian membayangkan kalau kalian berada di posisinya Mbak Keisha terus kalian menantang atau berbicara pada orang yang membuli, apakah teman-teman sudah pernah? Gimana ya, kalau teman-teman belum pernah merasakan hal itu ya. Nah terus ini nih, apabila dalam satu kehidupan dari Mbak Keisha itu kayak memberanikan diri terus kalian mencoba untuk berbicara kan bukan diri untuk terus berkembang terus ngomong sama orang yang membuli Mbak Keisha itu kira-kira apakah merasa lebih baik lagi sudah tetap melaksanakan itu ngomong sama orang yang membuli dan setelah ngomong sama orang yang membuli Mbak Keisha itu kayak langsung aku mulai menyadarkan diriku sendiri kalau aku tuh lebih sendiri. Permisalannya Mbak, jika cara yang dilakukan Mbak Keisha itu kurang optimal, ada cara lain yang bisa untuk meningkatkan perasaan percaya diri, rasa bahwa aku tuh sebenarnya keren. Kita ada nggak? Nah, kira-kira caranya apa?
selain dengan akal cara yang lain kita bisa solusi agar Mbak Keisha itu merasa aku ternyata kayak aku tuh dekat kayak mungkin dengan aku cara tadi kan Mbak Keisha terkait fisik ya, aku bisa berolahraga, aku bisa makan makanan sehat, aku bisa bertemu dengan orang-orang yang tidak toksik gitu karena tidak bisa seperti itu Mbak. Nah dari cara-cara seperti itu kira-kira apabila dalam 1 minggu ke depan apakah Mbak Keisha merasa lebih baik lagi dengan perasaan insecure, bisa belajar dari perasaan insecure itu? Nah, apa Mbak? Dengan melalui apa? Apa? Jadi dari Mbak Keisha sendiri itu mungkin akan melakukan olahraga lebih dulu ya. Olahraga itu Mbak Keisha bisa merasa lebih sehat, bugar, terus stamina kuat sehingga hal itu dapat menimbulkan kepercayaan diri. Terus kan benar, kalau misalnya kita berolahraga itu otomatis akan meningkat hormon endokrin. Nah hormon endokrin itu adalah hormon suatu kebahagiaan. Jadi apabila kita terus bergerak, terus berolahraga, secara tidak sengaja tubuh akan membuat kebahagiaan tersendiri. Gitu ya. Nah, ada keinginan nggak Mbak kayak ingin tersenyum dengan orang lain, terus Mbak Keisha kayak dari hal yang kecil aku bisa tersenyum juga ke orang-orang. Nah, apakah hal itu sudah dipraktekkan dalam selama ini? Ini contohnya juga tersenyum dengan yang lain gini kayak saya menyapa, halo gitu, sudahkah? Sudah menyapa, bersama sebutan itu. Ya. Nah, perasaan Mbak Keisha setelah melakukan hal kecil itu bagaimana? Lumayan baik ya dari perasaan yang sudah Mbak Keisha itu bisa. Nah, kira-kira nih dari teman-teman itu apakah sudah kayak melakukan say hi, senyum ke teman waktu berpapasan gitu? Nah, perasaan kalian saat kayak menyapa teman, gitu kayak gimana? Happy, senang gitu, sungguhnya banyak gitu ya. Oke, nah misal nih dari cara yang sudah kamu lakukan tadi, kira-kira kamu tahu kalau rencanamu itu berhasil berapa? Mungkin bisa dari orang itu tadi sama aku, kamu sekarang sudah membuat kajian gitu. Mungkin bisa dari kamu kayak merasa orang itu sudah memvalidasi kamu, sudah menguatkan kondisi kamu dan tidak mengecek kamu gitu, benar? Ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ibu akan sedikit melakukan self help. Nah, di dalam self help ini kalian dapat menerangkan apa yang menjadi kualitas hari. Nah, di sini nanti ibu dan kakak bersatu. Mas ini. Nah, kalian dapat mengisinya ini. Saya dikasih waktu kurang lebih selama 5 menit pengerjaan. Oke, teman-teman sudah bisa mengisinya? Nah, sangat aktif ya. Itu nanti teman-teman dapat menyimpannya jika kalian pernah mengerjakan fasilitator buktinya. Saya kenang-kenangannya gitu. Dan kalian dapat belajar itu kan di sini ada sedikit pesan motivasi. Nah, dari motivasi itu tunjukkan bahwa kalian itu pasti bisa. Oke, karena konseling kelompok hari ini akan berakhir. Nah, Ibu Mita pada sesi kali ini dapat
menyimpulkan kegiatan pada hasil hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ini dari Mbak Aida. Ya. Nah, setelah kalian selesai mengisi RKPK ini, kira-kira apa nih tips buat Mbak Keisha agar Mbak Keisha itu lebih merasa percaya diri? Itu kira-kira apa? Dipercaya diri dengan kondisinya, mungkin ada tips dari teman-teman gitu buat berikan dukungan kepada Mbak Keisha agar dia merasa percaya diri, pede dengan dirinya. Jangan keren itu lebih jangan menjaga omongan orang lain, jangan terlalu itu atau begitu notice sama omongan orang lain yang sangat tidak gitu ya Mbak Mas itu ya mungkin dari Mas Ranil ada tips nggak buat Mbak Keisha agar bisa percaya diri gitu. Belum baca dari buku masih dipikiran dulu ya Mas ya. Oke. Jadi Mbak Ayu ya kayak pengen dari tadi kecil tapi begini ini buat gitu. Makanya intinya jadi diri sendiri aja. Hindari kesenangan yaitu sulit menjadi sebenarnya tapi habis itu nggak keluar di overthinkingkan dan mencari hubungan yang sebenarnya nggak ada. Keisha semuanya gitu dari Mbak Alia mungkin ada tips gitu Mbak? Oh sudah masih dipikirkan gitu ya. Oke dari Mbak Tania. Oke ini belum. Oke kalau dari dulu kita tidak merasa insecure itu pertama aku boleh menyadari bahwa aku insecure, nggak apa-apa, insecure itu hal yang lumrah. Nah daripada insecure itu kamu akan semua aku ingin ini, aku ingin ini dulu. Nah yang pertama yang biasanya ibu lakukan itu biasanya pertama itu kayak penerimaan diri sendiri. Aku kondisiku memang seperti ini, aku tidak boleh jangan atau bahkan terlalu memikirkan hal itu. Jadi kita tetap fokus ke depannya, aku tuh harus berkembang menjadi lebih baik lagi. Kayak kamu itu langsung, aku nggak mau gini aja. Aku nggak mau dipandang kalau aku tuh hanya sekedar aku yang pendek, yang tidak seperti orang lain. Aku nggak mau. Tapi aku mencoba mencari selalu kebolehan, kebanggaan, kelebihan ini. Kayak aku memiliki dalam bidang, aku berarti dalam bidang seni, aku suka seni. Aku ingin belajar dari seni. Aku menjadi penyanyi yang baik. Kamu ikuti lomba-lomba. Nah di lomba itu kamu akan dipandang perfect, dipandang dengan berharga dari bidang yang lain. Contohnya itu banyak kayak anak-anak disabilitas, anak-anak yang memiliki kelainan fisik, tapi dia memiliki bakat dan dia akhirnya bisa menjadi baik. Seperti contohnya Aryani, kayak itu penyanyi yang volunteer itu siapa namanya? Nggak tahu? Yang main piano dalam kondisi matanya buta. Ya, itu juga lupa, tapi salah satunya contohnya itu. Dia memang memiliki suatu kekurangan, tapi kekurangan itu tidak membuatnya dia itu merasa putus asa. Dia selalu, aku bisa, aku mencari menggali kebaikan dari aku. Itu yang pertama, hilangkan kata-kata bahwa aku itu tidak berharga, aku tidak perfect, aku tidak sempurna. Tapi tanda-tanda aku harus cari bakatku itu gimana. Itu kalau dari enggak dari setelah aku sudah mengetahui, aku sudah merubah pikiran yang tadinya negatif jadi positif, aku lebih terarah untuk kemana. Langkah saja yaitu aku juga menjaga pola itu ya, kayak jaga, tidak makan makanan junk food, terus makan makanan yang sehat, olahraga, terus kayak membersihkan diri sendiri, kayak seperti kayak mulai perawatan muka wajah, segera cuci muka. Nah, kira-kira dari tips yang sudah ditawarkan teman-teman dari Mbak Keisha itu mau memilih tips cara apa akan belajar di tips saya gimana? Oke, jadi
Kesya sudah sepakat kalau Mbak Kesya itu akan mengubah pikiran yang tadinya negatif menjadi positif, lalu dia akan mencari kebenaran atau kesepakatan yang dia punya. Betul ya Mbak Kesya? Oke, nah kira-kira nih setelah kita mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini, ada nggak yang bisa menyimpulkan konseling kelompok hari ini? Saya ingin menunjukkan bahwa rasa insecure itu Oke. Jadi dari Pluto sendiri itu menunjukkan bahwa rasa insecure itu tidak baik dan alangkah baiknya rasa insecure itu dapat dicobol, dihantam, dirabas gitu ya. Oke. Nah karena tadi Mas Cukup menyatakan itu, ini insecure itu sebenarnya nggak boleh pinjam kulkas. Nih, pengibaratannya gini guys. Insecure itu adalah ini. Mungkin ada titik ya, titik coret-coretan. Nah, insecure itu ini. Kalau kalian fokusnya pada ini, yang kalian lihat cuma ini aja. Dan kalian lihat nggak ini apa? Iya, warnanya apa? Nah, nah, jadi ini ibaratkan ini adalah suatu kebaikan orang lain yang berusaha kamu. Jadi kalau kamu itu merasa harus di posisi ini atau kamu tuh fokusnya ke masalah insecure terus, kamu tidak akan berkembang. Kamu akan tetap selalu di sini. Jadi alangkah baiknya kamu itu harus menerobos, melawan rasa insecure itu, karena masih ada kebaikan di sini. Kalaunya insecure harus ada. Ya, semua jahat itu hanya tertutup tapi ingat ya. Dan tadi tidak dari sudut pandang yang lain. Nah, perlu diketahui bahwa diibaratkan ke insecure itu seperti tembok ya teman. Tembok. Kayak hanya fokusnya pada tembok. Nah, kalau kita cuma lihat temboknya, kita nanti nggak bisa keluar ruangan. Sedangkan jika kita melihat jendela, pintu, atau bahkan kalian mendobrak tembok itu, dengan usaha kalian akan keluar dari zona rasa insecure. Jadi kalian tuh harus berusaha kalau kalian bisa melawan, mengatasi rasa insecure yang ada dalam diri sendiri kalian. Makanya sudah paham teman-teman? Nah, hijau, bagus. Jadi di sini kalian tuh harus melawan rasa insecure dan semangat. Kalian percaya bahwa kalian tuh bisa. Kalian itu dibungkus sama orang yang lain. Enggak melulu tentang aku hanya orang ini. Tapi ada orang lain yang membutuhkan. Karena sebenarnya orang yang melewati masa insecure. Oke. Nah, karena hari ini konselingnya sudah selesai, mungkin dari teman-teman bisa memberikan kesan atau pesan pada kegiatan kali ini. Pesannya bagaimana selama mengadakan konseling kelompok? Dari siapa? Teman-teman sekolah, mungkin pesannya dari Lani, mungkin bisa. Dari Mas tadi mengatakan bahwa masih maksudnya berarah. Tapi dari tanya selama lagi kegiatan ini perasaannya bagaimana Mbak? Ya, dari Mbak Kesya sendiri yang tadi menyatakan saya setelah kita melakukan sesi konseling ini bagaimana? Lebih kenal, tapi karena sudah bercerita dan sudah menangis bersama dulu ya. Rasanya itu lebih lega. Oke, dari Mbak Aida sampai Mbak Alia, ini perasaan gitu ya. Oke, nah dari Mbak Alia, oh iya lupa Mbak Alia. Oh, enak banget gitu ya. Oke, nah setelah kalian memberikan pesan-pesan ini, di sini Ibu akan memberikan pendapat evaluasi.
jawabnya yang benar. Bisa betul. Nah, kalian dapat mengujinya. Tadi yang itu siapa? Nih. Oke, keren. Wih, nah, sekalian presensinya berlanjut, di sini Ibu ingin bilang kalau setelah sesi konseling ini berakhir, teman-teman apabila masih ada yang merasa mengganjal atau ingin diceritakan, teman-teman bisa berkumpul kembali seperti ini dalam sesi berikutnya. Atau mungkin jika kalian ingin konseling secara individu atau ingin konseling bersama Ibu sendiri, ingin membahas yang lebih mendalam lagi, Ibu sama bersilakan, Ibu sama terbuka dengan kalian kalau ingin membahas permasalahan ini secara konseling individu. Itu aja kita berbicara secara dua muka, empat mata. Dulu ya teman-teman. Oke, sudah dengan aksesinya. Kita tunggu dulu aksesinya. Bisa nama kecil atau nama apa ya kalian? Nama ayah gitu. Ya, apa? Apa yang susah kalian nanti ditanya sama saya? Saya dari sini apa yang aku habis katarsis. Temen-temen sih tanya katarsis itu apa? Contohnya katarsis itu apa tadi? Kalian tahu nggak katarsis tadi apa katarsis? Pelepasan. Oke, baik teman-teman sudah terisi ini. Nah, selanjutnya sebelum kita memperkenalkan kali ini, kita akan menutupnya dengan kita bernyanyi sayonara. Kalian tahu? Tahu. Ya, sayonara. Oke, sudah tahu? Oke, kita mulai dengan 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa ulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Oke, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Lebih kita berpikir positif, kita berpikir enjoy, lakukan sekarang, besok, nanti. Oke? Ya, nah karena hari ini sesi kajian sudah selesai. Tadi kan yang mimpin doa dari Mas Buko. Mungkin yang menutup doa siapa nih selain dari Mas Buko? Oke, dari Ayunda tentunya. Bisa dengan kan kita tutup sesi kajian dengan doa bersama. Sesi kelasnya sudah selesai. Ibu harapkan dengan sesi kelas ini
ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian dan bisa berani untuk melawan rasa insecure. Oke, sekian dari Ibu. Apabila dalam pelaksanaan ini Ibu ada terdapat kesalahan, Ibu mohon maaf. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Baik.